Siapa sih yang nggak suka makan sosis, ham, bacon gitu ya? Wah, kalau dimasak kering itu kan enak banget gitu ya. Siapa sih nggak suka? Termasuk anak-anak. Kita aja suka gitu. Dan kita sering kali memberi makan anak-anak kita dengan makanan-makanan tersebut gitu. Nah, tapi ternyata penemuan terbaru dari World Cancer Research Fund International yang merupakan gabungan organisasi non-profit, merupakan gabungan dari lembaga-lembaga riset mengenai cancer di Amerika, UK, Netherlands, dan juga Hong Kong, itu menemukan fakta yang sangat meyakinkan sekali bahwa daging-daging olahan itu bisa meningkatkan risiko kanker. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Nah, apa beda daging olahan dengan daging merah biasa? Kalau kita daging merah dengan daging putih, kita tahu bahwa daging putih itu kategori unggas seperti ayam, ikan, itu daging putih. Tapi daging merah seperti sapi, domba, itu semuanya daging merah. Nah, apa bedanya daging olahan dengan daging merah? Ya, daging olahan itu dibuat melalui proses. Ya, jadi dibuat melalui proses. Saya malah ingat satu cerita. Teman saya kebetulan ada yang bekerja di salah satu pabrik daging olahan. Dia bilang bahwa semua daging-daging yang bisa dijual otomatis sudah dijual, tapi ada bagian dari tubuh hewan tersebut yang mungkin boleh dibilang sisa gitu ya. Nah, itulah yang diolah menjadi daging olahan. Oke, produk daging olahan. Dan ini ternyata secara profit juga menguntungkan untuk perusahaan, makanya mereka membuat itu. Tapi konsekuensinya begini, konsekuensinya adalah risiko kesehatan. Nah, di daging olahan itu ada 3 bahan kimia yang sangat berbahaya, ya. Ini mungkin saya bahasa kimianya mungkin belum terlalu tepat, tapi setidaknya ada 3. Tulisannya ada yang pertama HAM, HAEM, ya, HAEM. Oke. Nah, HAM ini adalah sebuah pigmen merah sebetulnya, pigmen merah yang secara alami ditemukan di daging merah, ya. Nah, HAM ini itu bisa merusak sel dan menyebabkan bakteri di dalam tubuh menghasilkan bahan kimia yang berbahaya sekali, dan ini meningkatkan risiko kanker. Yang kedua adalah nitrat dan nitrit, ya. Bahan ini juga untuk menjaga daging olahan itu bisa tetap segar lebih lama. Jadi kita kalau produksi sampai didistribusi, sampai ke tangan konsumen, sampai dimakan itu kan butuh waktu. Dan ini tentunya harus ada yang menjaga supaya daging olahan itu tetap bisa dimakan. Nah, ini disebut kayak seolah-olah ya, mungkin bahasa kita orang awan pengawet gitu kali ya. Nah, tapi ini dapat menyebabkan kanker atau kanker. Kenapa? Karena senyawa N-nitroso atau NOC. Nah, ini yang perlu Anda cermati. Yang ketiga adalah amina heterosiklik dan amina polisiklik, HCA dan PCA. Bahan kimia ini diproduksi saat daging dimasak dengan suhu yang sangat tinggi. Jadi untuk mengolah itu biasanya dimasak dengan suhu yang tinggi dulu, termasuk dipanggang ataupun dibakar gitu ya. Nah, ini bisa merusak sel-sel di usus besar kita. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai 3 makanan ini makanan yang sangat umum sekali, sangat wajar sekali, terutama di kalangan anak-anak. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa konsekuensinya ini bisa menyebabkan gangguan pada kesehatan, pertanyaannya adalah bagaimana mensikapinya. Tentunya kita nggak bisa serta-merta langsung men-stop begitu aja gitu ya, karena perubahan itu pasti melalui sebuah proses. Kalau ditanya, saya masih makan nggak? Ya, kadang-kadang masih. Kenapa? Karena susah ya, kita dari kecil sudah dikenalin oleh makanan-makanan yang kita anggap enak itu, terus sekarang tiba-tiba kita berhenti, tentunya susah. Tapi ada satu solusi, caranya adalah kita mengurangi secara gradual. Jadi contohnya kurangilah mulai dari, kalau Anda terbiasa makan itu setiap hari, mulailah dikurangi seminggu 2 kali. Lalu seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, 3 bulan sekali, sampai Anda benar-benar bisa mengurangi itu semua. Karena risikonya nggak main-main, teman-teman. Penyakit kanker adalah penyakit yang menurut saya, menurut pengalaman saya,
itu adalah penyakit yang sangat nyeremin. Ya, sangat nyeremin. Kenapa? Karena sekeluarga pastinya nggak cuman penderita atau pasien, tapi juga seluruh keluarga itu akan benar-benar secara psikis itu mengalami tekanan yang luar biasa. Saya sudah mengalami pada saat ayah saya didiagnosa pertama kali menderita cancer. Nah, kita sekeluarga tentunya benar-benar terpukul waktu itu, gitu ya. Nah, saya harap tips kesehatan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman merasa bermanfaat, boleh dong like atau komen apapun. Kalau teman-teman punya informasi yang lebih lengkap lagi, silahkan tulis juga di kolom komen supaya kita bisa saling belajar dan bagikan ke teman-teman dan kolega atau keluarga yang Anda sayangi supaya kita sama-sama bisa mengurangi resiko penyakit yang mematikan ini. Oke, see you sampai tips berikutnya.